Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Lutfi Zulkifli, SPMSI, selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Strategis, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Implementasi Strategi Bisnis. Namun sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Maulana Ramadan dengan NIM A1A021048. Kemudian yang kedua ada Alicia Triwidianingrum dengan NIM A1A021050. Kemudian yang ketiga ada Salsabila Maharani dengan NIM A1A021052. Kemudian yang keempat ada Mentari Gita Maulida dengan NIM A1A021058. Dan Fajar Muzaki dengan NIM A1A021061, dan yang terakhir ada saya sendiri Ainun Nadif dengan NIM A1A021095. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada formulasi strategi yang akan dibacakan oleh Mas Rizky Maulana Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Najif. Di sini akan menjelaskan formulasi strategi. Formulasi strategi itu merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Adapun langkah perumusan formulasi strategi. Yang pertama itu ada identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan ini akan dimasuki oleh perusahaan pada masa depan. Yang kedua, analisis internal dan eksternal, yaitu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan dalam menjalani misi dan memperkuat daya saingnya. Yang ketiga, merumuskan faktor penting, yaitu merumuskan faktor penting untuk ukuran keberhasilan sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Yang keempat, menentukan tujuan dan target jangka panjang, yaitu menentukan tujuan dan target yang bersifat jangka panjang dan yang utama, identifikasi dan evaluasi alternatif, strategi dan rumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan standar keberhasilan. Yang kelima, menentukan tujuan dan target jangka pendek, menentukan target tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama. Yang keenam itu menentukan formulasi. Menentukan formulasi atau bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi bentuk matematis. Saya kembalikan lagi kepada Mas Najib. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu formulasi tahap-tahap formulasi strategi yang akan disampaikan oleh Mbak Alicia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi. Formulasi memiliki 5 tahap implementasi. Tahap pertama adalah mengumpulkan dan analisis keterangan strategis, yaitu menilai kecenderungan yang akan terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, baik dari segi eksternalnya maupun segi internalnya. Tahap kedua adalah formulasi strategi, yaitu memeriksa beberapa masa depan, alternatif dan menyeleksinya, serta menciptakan profil atau visi strategis. Tahap 3 adalah perencanaan proyek induk strategis, yaitu metode manajemen proyek yang canggih dan benar di mana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, ditahap-tahapkan, dijadwalkan, disumberdayakan, dan diimplementasikan serta dipantau. Tahap yang keempat adalah implementasi strategis. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan yang mana kualitas suatu proyek sangat diharuskan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem komunikasi yang handal, cepat dan akurat, yang memiliki tingkat rendah hingga ke tingkat yang tinggi. Tahap yang terakhir yaitu tahap kelima adalah pemantauan, peninjauan, dan pembaharuan strategi. Di tahap ini dibutuhkan indikator eksternal
seperti validitas asumsi dasar yang menjadi penciptaan visi, umpan balik dari berbagai sumber kegiatan baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang harus dioptimalkan secara terus-menerus. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya Mbak Alicia Triwidianingrum. Untuk yang selanjutnya adalah materi mengenai implementasi strategi yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila Maharani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih waktunya moderator. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk menjalankan perencanaan strategis yang merupakan beberapa proses strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 10 masalah ketika mereka berusaha mengimplementasikan sebuah perubahan strategis seperti 1. Implementasi berjalan lebih lambat dari perencanaan awalnya. 2. Muncul masalah-masalah utama yang tidak dapat diantisipasi. 3. Aktivitas-aktivitas dikoordinasi dengan kurang efektif. 4. Persaingan aktivitas dan krisis yang menarik perhatian dalam implementasi. 5. Para pekerja yang terlibat, kemampuannya kurang memadai untuk melakukan pekerjaan mereka. 6. Para pekerja tingkat bawah kurang mendapat pelatihan yang memadai. 7. Terciptanya masalah-masalah karena faktor lingkungan eksternal yang kurang terkontrol. 8. Para manajer departemen kurang memadai dalam menyediakan kepemimpinan dan pengarahan. 9. Beberapa tugas dan aktivitas implementasi kunci kurang dinyatakan dengan baik. 10. Sistem informasi kurang memadai untuk memonitor beberapa aktivitas. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Salsabila Maharani atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu siapa yang mengimplementasikan strategi yang akan dibacakan oleh Mas Fajar Muzaki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan subbab yang selanjutnya yaitu siapa yang mengimplementasikan strategi. Untuk pihak yang mengimplementasikan strategi adalah setiap orang yang berada di dalam organisasi. Diperlukan pemahaman yang jelas tentang rumusan strategi yang telah dibuat, sehingga para pengimplementasi tahu tentang bagaimana peran masing-masing di dalamnya. Untuk para wakil presiden dan bidang fungsional seperti pemasaran, SDM, operasi dan keuangan, dan direktur-direktur divisi atau strategic business unit bekerja sama dengan karyawannya untuk melaksanakan seluruh rumusan yang telah dibuat dalam skala besar. Sedangkan para manajemen pabrik, manajer proyek, dan kepala-kepala unit akan mengimplementasi rumusan strategi secara khusus, rinci, dan dalam skala yang lebih kecil, sehingga setiap manajer operasional harus mampu mengawasi lini pertama. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fajar Muzaki atas presentasinya. Untuk materi yang terakhir yaitu apa yang harus dilakukan yang akan disampaikan oleh Mbak Mentari Gita Maulida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan. Para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer yang lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur untuk mendukung implementasi strategi. Yang pertama, program. Tujuan dari program adalah untuk membuat tindakan berorientasi pada strategi. Misalnya, Ajax Continental telah memilih integrasi vertikal ke hilir sebagai strategi terbaiknya untuk pertumbuhan. Ajax Continental membeli toko eceran seperti retail outlet, perusahaan yang lain, contohnya Jonas Surplus, daripada membangun sendiri. Untuk mengintegrasikan toko-toko baru tersebut ke dalam perusahaan, berbagai program baru telah dikembangkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, program restrukturisasi untuk mengalihkan toko-toko Jonas Surplus ke dalam rantai komando pemasaran Ajax Continental agar terbentuk rantai laporan para manajer toko melapor ke manajer wilayah, dilanjutkan ke manajer barang dagangan, lalu diakhiri ke wakil presiden yang mengapply pemasaran. Selanjutnya, program periklanan. Jonas Surplus kini merupakan bagian dari Ajax Continental dengan slogan harga lebih murah, pilihan lebih banyak. Selanjutnya, program pelatihan untuk para manajer toko yang baru disewa, dan untuk pelatihan ini tetap dipilih kerjasama dengan para manajer Jonas Surplus.
Selanjutnya, program untuk mengembangkan prosedur pelaporan akan mengintegrasikan toko-toko Journey Surplus dalam sistem akuntansi Ajak Kontinental. Dan yang terakhir adalah program modernisasi toko-toko Journey Surplus dan mempersiapkan untuk pembukaan mereka secara resmi. Yang kedua adalah anggaran. Proses anggaran dimulai setelah program dikembangkan. Perencanaan sebuah anggaran merupakan pengecekan akhir yang nyata dari sebuah korporasi terhadap kelayakan strategi yang dipilihnya. Sebuah strategi yang ideal mungkin ditemukan menjadi tidak praktis hanya setelah program-program implementasi khusus dibiayai secara rinci. Dan yang terakhir adalah prosedur. Setelah anggaran diprogram, divisional, dan pelaksanaan disetujui, maka prosedur operasi standar harus dikembangkan. Mereka merinci secara khusus berbagai aktivitas yang harus dilakukan untuk menyempurnakan program-program korporasi. Di samping itu, mereka harus memperbaharui untuk mewakili beberapa perubahan teknologi seperti yang ada dalam strategi. Dalam kasus akuisisi Ajak Corporation terhadap toko-toko eceran Journey Surplus, prosedur-prosedur operasi baru harus dibangun seperti toko-toko promosi, pemesanan persediaan, pemilihan barang dagangan, hubungan pelanggan, fasilitas belanja kredit, distribusi gudang penyimpanan, harga batas pembayaran melalui cek biro, penanganan keluhan pelanggan, serta promosi dan kenaikan berkala jabatan karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Mentari Gita Maulida atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan mengenai presentasi kami, bisa ditulis di komen di bawah. Dan sekian dari kami. Saya moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.